Explorer bottom fishing, baik ini di Amta Marvel maupun di Amta Bandarologi, hasilnya sama ya, hanya beda nama depannya aja. Apa yang bisa kita dapatkan dari Explorer bottom fishing ini? Yang pertama kita lihat date, itu adalah tanggal ya, tanggal explore ini dilakukan, dan data per tanggal itu ya yang terbaca. Apakah saham-saham yang ada di dalam tabel ini adalah saham-saham yang mengalami bottom fishing atau tidak? Tidak semua yang ada di sini yang mengalami bottom fishing, nanti kita akan lihat ya. Price adalah harga terkini ya. Pada waktu diklik go, lalu dia membaca ya, di market sedang jalan juga itu akan terbaca di saat sedang di screening ya. Harga per screening sedang berlangsung ya. Kalau market lagi sudah tutup ya, itu harga closing. Trading range ini adalah rata-rata pergerakan harga selama 5 hari ya. Nah, biasanya kalau makin gede berarti pergerakannya akan semakin besar, sehingga profit kita juga akan semakin besar kalau posisi kita benar. AVG Cap M ini average capital ya, dalam miliar rupiah ini. Ini adalah rata-rata value transaksi dalam rupiah per hari. Jadi makin besar berarti makin liquid sahamnya. Dan ini sudah dibatasi untuk explore ini hanya yang di atas 5 miliar rupiah per hari. Di bawah itu dianggap tidak liquid ya. Nah, sekarang kita mulai nih. Days ago 1 ini masuknya adalah bottom fishing yang angkanya 1 kalau di chart ya. Di angka-angka di bawahnya menunjukkan adalah X hari yang lalu. Jadi kalau seperti Aceh di sini, angka 2 berarti menunjukkan angka 2 hari yang lalu dia mengalami bottom fishingnya. 3 ya 3 hari yang lalu. 51 ya 51 hari yang lalu. Nah, 0 itu berarti sekarang ya, berarti sekarang. Maka biasanya kalau kita mau cari mana yang bottom fishing, carilah yang angkanya 0. Untuk bottom fishing 1, angka 0 berarti nanti di chartnya akan muncul bottom fishing 1 ya. Days ago ini untuk bottom fishing 2. Nah, angka-angka yang di bawahnya sama seperti itu ya. Yang 0 itu berarti yang hari ini ya. Days ago 3 yang bottom fishing 3 sama ya. 0 itu berarti hari ini, 2 itu berarti 2 hari lalu. Nah, days ago 4 nih angka 4 nih. Nah, di sini nggak ada angka 0. Oh, di sini ada ya. Nah, coba kita cek ya. Kita cek misalnya Asri nih. Nah, ini angka 3 kan, sama persis seperti yang ada di Asri ini angka days ago 3. Kalau days ago 2-nya 0, misalnya ya 0 ya, ini akan dipakai yang 3. Karena 3 itu yang lebih luas. Nah, 1 kan nggak muncul, sudah tertimpa sama yang 3 ya. Nah, kemudian last buy, maksudnya apa nih last buy? Kalau angka 1 berarti status terakhir big player sudah confirm buy and hold ya, bukan sell. Berarti biasanya MM-nya terakhir itu adalah naik. Contohnya ALI ya. Nah, ini kan naik nih. Ini yang jual itu sebelumnya nih, sebelum dia naik. Status terakhir adalah ada MMR yang naik, entah 1 atau semua ya. Maka disebut angka 1. Itu berarti bagus karena berarti statusnya big player-nya belum jualan ya. Kalau last sell-nya 1 berarti dia baru saja jualan. Coba kita cek. Yang terakhir itu jualan. Nah, iya betul jualan ya. Yang lainnya dia tidak ada beli. Terakhir adalah jualan. Kenapa ini bisa biru? Karena ini one day trading ya, bukan karena buy and hold. Jadi biasanya kalau status akhirnya jualan itu bottom fishing-nya kita mesti lebih hati-hati ya. Full power ini adalah besarnya volume dibandingkan dengan 5 hari lalu. Kalau lebih besar berarti dia lebih gede nih. Nah, ini lebih gede dibandingkan 5 hari yang lalu ya. Tapi kita seringkali butuh juga tahu volume sekarang dibandingkan yang sebelumnya kemarin. Kalau di atas 1 berarti gede, itu asumsinya adalah pembelinya ngelawan waktu harga turun. Kalau lebih kecil dari 1 ya berarti pembelinya nggak, diasumsikan tidak ada perlawanan pembeli ya. DP versus SP ini demand power versus selling pressure. Kalau 1 berarti demand powernya itu lebih besar daripada selling pressure ya. Jadi di sini tidak ada minus 1, berarti memang saat ini saham-sahamnya tidak ada yang demand powernya lebih kecil daripada selling pressure ya. Memang, oh ini ada nih BBRI. Ini berarti demand powernya lebih kecil daripada selling pressure ya. Kalau kita lihat ya. Ini ada yang merah. Nah, demand powernya lebih kecil tuh daripada yang merah ya. Dan sudah terlalu jauh juga, jadi nggak terlalu relevan. Yaitu untuk membantu kita saja mendapatkan gambaran mana yang paling bagus bottom fishingnya ya.
biasanya kita akan pilih yang demand powernya lebih gede, lalu yang volumenya juga lebih besar daripada 1 karena ada perlawanan pembeli. Lebih bagus lagi juga kalau vol powernya juga 1 ya, seperti di sini nih PNBN nih 1 dan last buy-nya yang 1 ya. Nah, seperti ini PNBN last buy-nya 1. Itu cenderung lebih bagus. Tapi apakah ada bottom fishing? Kita cek. Nah, sayang sekali. Ada bottom fishing 1 nih. Yang 0 ya. Kalau nggak 0 ya berarti itu hanya menunjukkan status terakhir di mana tidak ada bottom fishing-nya ya. Oke, kita lihat PNBN. PNBN terakhir dia beli, lalu ada bottom fishing dan volumenya lebih besar ya, berarti ada perlawanan pembeli, ini berarti bagus ya. Oke, itu penjelasan untuk Explorer bottom fishing.